Good morning, welcome back untuk episode kedua, the second. Kemarin kita belajar the first episode yang pertama. Hari ini kita belajar the second, yang kedua. Dan lebih bagus lanjut juga the third. First, second, third. Jadi kita harus belajar lagi omong. Jadi ulang lagi yang kita belajar kemarin, step by step, langkah demi selangkah. Apalagi kalau belajar step by step juga harus belajar one by one dan little by little. Itu hampir sama, one by one is satu persatu, little by little, sedikit demi sedikit. Yes. So first day, hari pertama, speaking, ucapkan atau bukan berbicara. Speaking, listening, itu dua hal yang paling penting untuk belajar bahasa Inggris. Speaking and listening, omong dan mendengar. Kenapa itu paling penting? Sebab kita berubah cara mengajar bahasa Inggris dari tulis baca, writing and reading, kita gerak ke speaking and listening. Kenapa? Sebab bahasa itu terbikin dari bunyi. You harus mendengar bunyi, baru you meniru itu bunyi. Makanya first. Jadi kalau you melabaikan sedikit jadi first. Supaya you dengar jelas apa bunyinya, kemudian you meniru, you copy, you meniru, you coba copy. Copy itu meniru, copy dari kopier, fotokopi. Copy, hanya ucapannya copy daripada copy. Sangat dekat, sangat mudah. Hanya belum pernah menjelaskan sebab educational system Indonesia sampai sekarang belum implementasi speaking listening. Baru mau tahun ini di SMP, di SMA, hanya sebab corona dan lockdown ya. Tidak sama efektifnya kalau baru mau pakai implementasikan sistem baru dengan speaking listening, tidak berfungsi online teaching kalau guru sendiri belum betul ngerti semua materi. You bisa bikin peraturan baru, tapi guru sendiri juga harus di training supaya dia juga bisa sesuaikan dengan teknik baru, dan itu tidak bisa overnight, tidak bisa lewat satu malam overnight. Itu sistem perlu mengajar. Makanya saya juga bikin video ini untuk banyak guru. Jadi guru nanti juga bisa belajar Inggris lewat sistem ini, sistem saya. Slow, lambat, tapi pasti. Slowly but sure, you learn English. Hanya jangan punya mimpi besar ya bisa terbang cepat. Rata-rata orang pikir 3 bulan, 6 bulan saya bisa bahasa Inggris. Enggak mungkin. Mission impossible. Rata-rata averagely you perlu ya 1 tahun untuk dasar normal, 2 tahun untuk lumayan mahir, 3 tahun untuk mahir. That's the process. Mau enggak? You want it or not? Kamu mau itu atau tidak? Mau enggak? You want it or not? 1 tahun untuk dasar bagus, 2 tahun untuk sedang, 3 tahun untuk mahir. Tapi
Kalau you sudah 1 tahun lewat dengan dasar, itu tidak akan pernah hilang lagi. Itu akan ada samamu selama hidup. Terserahmu yang mau lanjut ke level berikutnya atau tidak. You harus bisa omong sama orang Barat atau dengan orang Indonesia yang cukup bagus bahasa Inggris. Sebab you tidak belajar Inggris dari buku. Buku hanya untuk support, untuk mendukung you. Tapi awalnya you harus bisa komunikasi tanpa kertas, tanpa paper, no backup dari otak. Bagaimana caranya? You download kata. Slowly, one by one, step by step, little by little. Sedikit demi sedikit, little by little. Dan di rumah you ulang apa yang saya ucapkan, you ulang dengan suara keras supaya you bisa dengar diri sendiri dengan jelas. Kalau you bilang little by little, you tidak bisa bandingkan dengan suara asli dan suaramu sendiri sebab you terlalu sedikit, terlalu kecil you punya suara. Jadi you tidak bisa betul bandingkannya punya ucapkannya. Pronunciation, ucapkannya. Pronunciation. Itu very important, sangat penting. Very, sangat important. Jadi semua harus diabaikan, melebihkan. Bahasa Inggris itu exaggerate. Exaggerate. Supaya lebih bagus terlalu dan you bisa dengar jelas apa yang you bilang daripada terlalu bisik-bisik. Whispering. I cannot speak. What can I do? Itu dilahir sebab schooling system. Di sekolah memang tidak disupport untuk omong sampai sekarang, baru mau diimplementasi tahun ini. Jadi ini saatnya. Sambil you sekolah online atau you sudah kuliah atau sudah lewat kuliah, you bisa kembali belajar bahasa Inggris dari nol. Kembali ke laptop, back to zero, kembali ke nol. Kenapa you harus kembali ke nol? Sebab ada banyak kesalahan konstruksi omong bahasa Inggrismu. You nanti di kertas, tapi apa yang you baca di kertas itu gampang. Tapi kalau you dengar kalimat yang sama yang you baca di kertas, itu beda sekali. Kalau you dengar orang Barat bilang itu, you tidak tangkap apa sekali apa yang dia maksudnya. Kecuali orang Indonesia baca itu sebab you terbiasa dengan logatnya. Orang Indonesia baca bahasa Inggris. Jadi kalau orang Barat omong itu, you tidak tangkap. Dan itu bikin kamu bingung dan malu atau takut untuk interaksi di dalam bahasa Inggris. Tapi untuk mulai belajar bahasa Inggris, you harus aksi, tindakan. You harus mulai. So simple saja, keep it simple. Keep itu dari kata keeper, yang halangi, keep, pegang, simpan. Keep it simple, simpan itu mudah maksudnya jangan dirumitkan. Sebab kalau rumit orang tidak bisa tangkap dan jadi kecewa, menyerah, give up. Belajar Inggris, padahal saya bisa bilang Inggris bahasa paling mudah di dunia ini. Saya tahu 4 bahasa, dari semua bahasa paling lama saya sibuk dengan belajar bahasa itu bahasa Indonesia. Kenapa? For example, misalnya di dalam bahasa Indonesia ada 5. Seandainya, seumpamanya, secontohnya, yang saya lupa lagi yang satu, ada 5. Itu bikin orang Barat gila. Wow, saya baru belajar misalnya, secontoh. Ada lagi. Tidak ada berhenti. Bahasa Inggris simple, for example.
You tidak usah lagi pikir itu, simple. Hanya ucapkannya yang bikin susah sebab memang tidak terbiasa. Sebab rata-rata orang Indonesia masih nonton atau mendengar lagu dangdut, jadi masukan Inggris terlalu sedikit untuk otak betul bisa bikin sesuatu logis dari bahasa Inggris. Kurang terpapar. Jadi langkah kedua itu sing songs, menyanyi lagu. Jadi lagu anak-anak, banyak orang sudah tahu Baby Shark, tapi tetap banyak orang Indonesia belum ngerti semua kalimat itu atau kata-kata itu. Walaupun simpel sekali, hanya tidak pernah ambil waktunya atau betul coba meneliti apa semua kata, apa artinya semua. Sebab tidak berminat, sudah menyerah, gave up, dari give up lampaunya, dari gave up untuk belajar bahasa Inggris. They gave up to learn English. And itu sayang. That's a pity. Itu sayang. A pity. Sayang sekali sebab mulai habis bencana corona paling penting jadi bahasa Inggris. Sebab Inggris itu bisa dibilang kunci paling penting untuk masuk komputer. Keywords, kata kunci, itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi mau belajar semua hal yang penting, jadi programming komputer, website designer, apa saja, Inggris. You mau tahu bagaimana alat mesin cuci kerja, you pergi internet, you cari di dalam bahasa Inggris, masinku tidak berjalan, you ketuk, you dapat jawab di internet. Tapi itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi apa saja you mau meneliti histori, geografi, biologi, sebab semua buku di tempat universitas sekarang hampir semua handbooknya bahasa Inggris. Tapi itu tangan-tangan besar kalau you sebenarnya betul tidak ngerti bahasa Inggris. Jadi you capek sekali untuk di Google, download, Google juga tidak lengkap, tidak efisien, tidak menjelaskan semua. Jadi ada banyak hal yang menghalangimu untuk betul belajar dengan alam, dengan santai, relax, dan you betul ngerti materi. Dan itu khusus untuk orang lebih tua, bukan untuk anak. Anak masih spons, jadi untuk anak ini akan jauh lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris. Jadi hanya berapa kata, 5 kata, 10 kata per hari dibelajar. Yang lain menyanyi, sing songs, watch cartoons, coba download semua kartun dengan bahasa Inggris di bawah, ditulis subtitlenya di dalam bahasa Inggris, sama film, sama dokumenter yang you suka. So, pronouns dan speaking, listening yang kita sudah belajar di episode 1. First, the step by step. And for today, we say keep it simple, pronounce, apa tadi lagi? Oke, saya lupa itu. Itu nanti akan kembali. Terlalu banyak cerita, jadi saya geser terlalu ke sana. Oke, itu cukup untuk hari ini. Nanti sampai episode ketiga kita akan lanjut belajar bersama bahasa Inggris, dan saya juga menjelaskan hal yang kalian harus sadar kenapa harus belajar Inggris dan kenapa dan bagaimana caranya untuk bikin itu.
Thank you very much. If you like this video, kalau you suka video ini, share, like, subscribe, and hit the notification bell below. Thank you very much. See you next time.